Akademi balap milik Valentino Rossi, VR46 Riders Academy, resmi memperkenalkan anggota baru, yaitu Lorenzo Pritelli. Pembalap muda asal Italia ini sedang tampil gemilang di kejurnas balap motor Italia Pre-Moto3, bahkan memimpin klasemen dengan 3 kemenangan dari 4 balapan pertama musim ini. Pritelli mengaku sangat bangga bisa bergabung. Menurutnya, ini adalah impian yang jadi kenyataan dan menjadi langkah penting untuk masa depannya di dunia balap. Ia berterima kasih kepada seluruh tim VR46 dan bertekad bekerja lebih keras demi berkembang. Pihak VR46 pun menyambut Pritelli dengan penuh semangat. Mereka yakin pembalap muda ini punya potensi besar untuk mengikuti jejak para rider sukses lain dari akademi, seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi. Dengan bergabungnya Pritelli, VR46 menunjukkan konsistensinya dalam mendukung talenta muda Italia agar bisa bersinar di ajang balap internasional, termasuk MotoGP. Perjalanan berlanjut, Franco Morbidelli bakal mengenakan seragam Pertamina Enduro VR46 Racing Team hingga 2026. Hal ini menyusul raihan kesuksesan podium yang dikemas Frankie pada 2025. Dengan masa depan Fabio Di Giannantonio yang sudah dikonfirmasi, maka susunan pembalap tim untuk 2026 pun kini lengkap. Setelah 7 musim di MotoGP, termasuk 3 kemenangan, 6 podium, dan runner-up pada 2020, Frankie bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada 2025. Ia telah meraih 2 podium Grand Prix bersama tim sejauh musim ini, yakni di GP Argentina dan GP Qatar, serta 2 podium sprint MotoGP di Qatar dan Hungaria. Sementara itu, Yamaha Motor dan Prima Pramaj Yamaha MotoGP telah mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Jack Miller sebagai pembalap resmi Yamaha untuk 2026. Penandatanganan ini melengkapi susunan pembalap Prima Pramaj Yamaha MotoGP pada musim depan, yang mana Miller akan tandem dengan rookie MotoGP dan juara World Superbike 2 kali, Toprak Razgatlioglu. Kembali membela Pramaj Racing musim ini, usai memperkuat tim dari 2018 sampai 2020, Miller telah berkontribusi pada pengembangan WZR M1 dalam tahun debutnya bersama Yamaha. Thriller Miller mengemas hasil terbaik sejauh musim ini, yakni finish posisi kelima di Grand Prix Amerika lalu. Pada saat yang sama, Prima Pramaj Yamaha MotoGP mengucapkan terima kasih kepada Miguel Oliveira atas perannya dalam tim yang sangat penting ini bersama Yamaha. Tim mendoakan yang terbaik dan sukses untuknya dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Sejak awal, Oliveira telah menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dan semangat tim yang kuat, bekerja secara intensif dalam pengembangan Yamaha WZR M1, meski mengalami kesulitan akibat cedera yang dialaminya di Argentina yang memaksanya absen dalam 4 Grand Prix dan memengaruhi pekerjaannya. Jelang seri MotoGP Barcelona 2025, Michelin membawa pilihan ban baru untuk para pembalap. Perubahan utama ada pada ban depan tipe hard, yang kini dibuat dengan konstruksi lebih kuat. Ban ini diharapkan bisa memberikan stabilitas lebih baik saat pengereman, tanpa mengorbankan grip seperti ban medium. Sebelumnya, ban depan hard versi baru ini sudah dicoba oleh Alex Rins di Red Bull Ring. Hasilnya cukup positif, sehingga Michelin memutuskan untuk memasukkannya ke alokasi resmi di Barcelona. Lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya dikenal sangat teknis, dengan kombinasi tikungan cepat, lambat, serta grip yang rendah. Kondisi ini sering membuat ban belakang mudah spin. Karena itulah Michelin ingin memberi opsi tambahan agar para pembalap bisa lebih nyaman dan konsisten. Selain itu, balapan tahun ini digelar di bulan September, lebih panas dibanding edisi 2024 yang sempat digeser ke bulan November. Suhu lebih tinggi jelas akan menambah tantangan dalam mengatur daya tahan ban. Dengan hadirnya ban baru ini, Michelin berharap para pembalap bisa tampil maksimal meski lintasan Catalunya terkenal sulit dan menuntut strategi ban yang tepat. Marc Marquez tampak terbuka dan realistis saat sesi konferensi pers menjelang Grand Prix Catalunya. Ia secara jujur mengakui bahwa sirkuit Catalunya bukanlah favoritnya.
Dalam pernyataannya, ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa rentetan kemenangan yang telah ia torehkan bisa menemui hambatan di sirkuit ini. Dari 11 kali balapan di Barcelona, Marquez hanya mampu meraih 2 kemenangan. Itu sebabnya ia menyebut, mungkin saja disinilah rentetan kemenangannya akan berakhir. Marquez menilai, lawan-lawannya kali ini sangat berbahaya. Sang adik, Alex Marquez, dikenal kuat di lintasan dengan tikungan mengalir seperti Catalunya. Pecco Bagnaia juga menjadi ancaman besar, apalagi tahun lalu ia sukses meraih 2 kemenangan di sini. Selain itu, motor Aprilia bersama Alex Espargaro terbukti sangat cepat di sirkuit ini, terutama di sektor-sektor cepat. Namun, meski tantangan berat menantinya, Marquez tetap bersemangat. Balapan di Barcelona adalah momen spesial karena berlangsung di depan publik sendiri. Ia bertekad tampil maksimal, meski realistis bahwa kemenangan beruntun bisa saja berhenti. Baginya, yang terpenting adalah tetap kompetitif dan memberikan pertunjukan terbaik untuk para penggemar. Pecco Bagnaia mengalami musim 2025 yang sangat sulit. Motor barunya, Desmosedici GP25, terasa tidak nyaman dan membuatnya kesulitan bersaing di barisan depan. Namun, di GP Hungaria lalu, tim Ducati mencoba perubahan kecil pada motor Bagnaia. Perubahannya tidak besar, hanya kurang dari 2 cm. Tapi, hasilnya cukup mengejutkan. Bagnaia mulai merasa lebih nyaman, bisa mengikuti ritme pebalap lain, dan lebih percaya diri saat balapan. Dibandingkan sebelumnya, yang berubah adalah sekarang saya bisa mengerem di tikungan sambil tetap menjaga kemiringan, sesuatu yang saya lewatkan sepanjang musim, katanya dikutip dari Crash. Meski hanya finish ke-9 di Balaton Park, bagi Bagnaia itu sudah langkah maju. Ia bisa mengendalikan motor lebih baik, melakukan overtake, dan lebih tenang dengan konsumsi bahan bakar. Kini Bagnaia menyambut MotoGP Catalunya dengan optimisme baru. Perubahan kecil itu memberi harapan besar bahwa performanya bisa bangkit lagi di sisa musim. Dikutip dari Motorsport, Dorna, organisasi penyelenggara MotoGP, tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi teknis atau aturan untuk menghentikan dominasi Marc Marquez di musim ini. Menurut CEO Carmelo Ezpeleta, MotoGP adalah perlombaan di mana hanya pembalap terbaik yang pantas menang, dan itu tidak bisa diubah demi menjaga ketegangan balapan. Ezpeleta menambahkan bahwa meski beberapa pihak menganggap balapan jadi terasa membosankan karena Marquez begitu dominan, Dorna tidak akan membatasi performanya. Ia percaya satu-satunya cara menghentikan Marquez adalah jika ada pembalap lain yang benar-benar punya percaya diri dan kemampuan untuk mengalahkannya. Toprak Razgatlioglu berbicara jujur tentang betapa besar bantuan yang telah ia terima dari Jonathan Rea, seorang legenda 6 kali juara dunia pada masa awal karirnya. Ketika Toprak naik ke World Superbike dari Superstock pada tahun 2018, Rea berada di tengah periode dominannya saat pembalap Turki itu menjadi rekan satu tim Kawasaki di tim satelit Puccetti. Toprak mengenang momen pertama kali ia melakukan tes di Portimao. Saat itu, Rea datang ke garasi dan tanpa diminta, sabar membimbingnya dari tikungan ke tikungan di lintasan. Menurut Toprak, meski mereka sempat menjadi rival sengit di sirkuit, namun hubungan yang terjalin antara mereka dipenuhi rasa hormat dan saling mendukung. Toprak mengaku sedih mendengar kabar pensiunnya Rea di akhir musim ini, mengingat betapa besar dampak yang telah dibuatkan Rea dalam karirnya. Perjalanan Aldi Satya Mahendra di kejuaraan World Supersport 2025 terhenti sementara. Pebalap muda binaan Yamaha Racing Indonesia tersebut terpaksa mundur dari seri ke-9 di Magny Cours dan seri ke-10 di Aragon. Saat menjalani sesi latihan di Eropa, setelah menghadiri peran sebagai mentor di Blue Crew Camp, Aldi mengalami kecelakaan yang menyebabkan fraktur di kedua pergelangan tangannya. Cedera ini membuatnya tidak bisa tampil di 2 seri lanjutan World SSP tersebut. Aldi sudah menjalani pemeriksaan lanjut di Indonesia dan dipersiapkan untuk menjalani operasi di tanah air. Ia menyampaikan harapannya untuk kembali berkompetisi di 2 seri terakhir musim ini, yaitu di Estoril dan Jerez pada Oktober 2025.